Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Renungan Islami, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Malaikat Maut. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Baghdad tertidur dalam keheningan, cahaya bulan memantul lembut di atas kubah-kubah masjid. Angin malam berhembus perlahan, seolah ikut bertasbih bersama langit dan bumi. Di sebuah ruang sederhana, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk bersila, tenggelam dalam zikir yang begitu dalam. Lisannya basah menyebut nama Allah, hatinya hadir sepenuhnya. Tak ada dunia, tak ada selain Dia. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa berbeda. Tenang, tapi menggetarkan. Syekh Abdul Qadir membuka matanya. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya menangkap sebuah kehadiran yang agung. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk bercahaya. Wajahnya bukan wajah manusia, namun memancarkan wibawa yang tak bisa digambarkan kata-kata. Tidak menyeramkan, namun juga tidak bisa dipandang sembarangan. Syekh Abdul Qadir tersenyum tenang. Assalamualaikum wahai hamba Allah. Makhluk itu menundukkan kepala dengan penuh hormat. Waalaikumsalam wahai kekasih Allah, aku adalah Izrail, malaikat maut. Namun anehnya, tak ada rasa takut di hati Syekh Abdul Qadir. Yang ada hanyalah ketenangan, seperti seorang kekasih yang menanti pertemuan dengan yang dicintai. Syekh Abdul Qadir berkata lembut, "Selamat datang wahai utusan Robku, apakah engkau datang membawa perintah untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut terdiam sejenak, lalu menjawab, "Belum wahai Syekh, aku datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk menyampaikan." "Menyampaikan apa?" tanya Syekh Abdul Qadir. Malaikat maut berkata, "Allah memerintahkanku untuk berdialog denganmu, agar manusia yang mendengar kisah ini kelak memahami hakikat hidup dan kematian." Syekh Abdul Qadir menunduk, matanya berkaca-kaca. "Segala puji bagi Allah, jika melalui diriku Dia ingin menasehati hamba-hambanya." Makna kematian yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir bertanya, "Wahai Izrail, mengapa manusia begitu takut kepadamu?" Malaikat maut menjawab, "Karena mereka mencintai dunia lebih dari Rob mereka." "Apakah engkau mencabut nyawa dengan kejam?" tanya Syekh. Izrail menggeleng perlahan. "Aku tidak pernah mencabut nyawa kecuali dengan izin Allah. Aku hanya menjalankan perintah. Jika nyawa itu milik orang beriman, aku datang selembut angin pagi. Jika ia durhaka, aku datang sesuai amalnya." Syekh Abdul Qadir menghela napas panjang. Kasihan manusia. Mereka mempersiapkan rumah di dunia, tapi lupa membangun rumah di akhirat. Malaikat maut berkata, "Wahai Syekh, jika manusia melihat apa yang aku lihat saat ruh dicabut, niscaya mereka tak akan tertipu oleh dunia walau sedetik." Saat ruh orang beriman dicabut, Syekh Abdul Qadir bertanya lagi, "Ceritakan padaku, bagaimana engkau mencabut ruh orang yang mencintai Allah?" Izrail tersenyum. "Ketika aku mendatangi hamba yang beriman, wajahnya bercahaya, ruhnya rindu pulang. Aku berkata padanya, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah.' Maka ruh itu keluar semudah tetes air dari mulut kendi." Air mata Syekh Abdul Qadir jatuh. "Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan itu." Saat ruh orang yang lalai dicabut. "Lalu bagaimana dengan mereka yang lalai?" tanya Syekh dengan suara lirih. Malaikat maut menunduk. Mereka menjerit. Mereka ingin kembali. Mereka ingin sholat, ingin sedekah, ingin bertaubat, tapi semuanya terlambat. Syekh Abdul Qadir berkata tegas, "Karena itu aku selalu berkata kepada murid-muridku, hidup ini bukan tentang panjangnya umur, tapi tentang kesiapan bertemu Allah." Rahasia takut dan cinta kepada Allah. Izrail lalu bertanya balik, "Wahai Syekh, mengapa engkau tidak takut kepadaku?" Syekh Abdul Qadir tersenyum penuh cinta. "Aku tidak takut kematian, karena kematian adalah pintu. Aku takut jika mati sementara Allah murka kepadaku." Izrail terdiam lama. "Demi Allah," katanya,
Tidak ada manusia yang lebih memahami hakikat hidup selain orang yang hatinya bersama Allah. Pesan terakhir untuk umat manusia. Sebelum pergi, malaikat maut berkata, "Sampaikan kepada manusia, wahai Syekh." Syekh Abdul Qadir mendengarkan dengan penuh khusyuk. Israel berkata, "Jangan menunggu sakit untuk taubat. Jangan menunggu tua untuk sholat. Jangan menunggu mati untuk menyesal." Syekh Abdul Qadir mengangguk. "Akan kusampaikan dengan air mata dan doa." Cahaya itu perlahan menghilang. Malam kembali sunyi. Namun hati Syekh Abdul Qadir dipenuhi getaran cinta kepada Allah. Beliau kembali berzikir sambil berbisik, "Ya Allah, jika Engkau memanggilku hari ini, aku ridho. Jika Engkau memberiku umur, jadikan ia penuh ketaatan." Wahai jiwa yang membaca kisah ini, ingatlah, malaikat maut tidak pernah lupa alamat. Ia tidak pernah salah waktu, dan ia tidak pernah bisa disuap. Maka sebelum ia datang, datanglah kita kepada Allah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.